Musim ini, La Liga menyuguhkan sebuah kisah yang tak terduga. Sebuah cerita tentang kebangkitan, kejatuhan, dan pergantian takhta yang mengguncang dua kekuatan terbesar di Spanyol. Barcelona yang datang dengan segudang keraguan dan bayang-bayang kegagalan musim lalu justru tampil mengejutkan bersama pelatih barunya, Hansi Flick. Di musim pertamanya, pelatih asal Jerman itu langsung membuktikan kapasitasnya, bukan hanya membawa perubahan gaya bermain, tetapi juga mentalitas juara yang sudah lama hilang dari Camp Nou. Sementara itu, Real Madrid yang musim lalu begitu dikdaya di bawah kendali Carlo Ancelotti harus menjalani kenyataan pahit. Lemari trofi mereka musim ini kosong, tak ada selebrasi, tak ada parade, tak ada mahkota untuk klub sebesar Los Blancos. Dan seperti domino yang jatuh satu persatu, kekosongan itu berujung pada satu keputusan besar, pemecatan Ancelotti. Sosok yang pernah membawa kejayaan, kini harus pergi dengan kepala tertunduk. Kalah oleh rival abadi dalam kompetisi yang paling mereka dambakan. Ironisnya, yang membuat semua ini terasa lebih menusuk adalah kenyataan bahwa Hansi Flick, sang pendatang baru dari Bundesliga, berhasil menjungkir balikan tatanan yang selama ini dijaga oleh Ancelotti dan Madrid. Dalam waktu singkat, ia membawa Barcelona dari abu-abu menjadi emas, dari keraguan menjadi keyakinan. Inilah sepak bola, kejam, cepat, dan penuh kejutan. Dan cerita ini belum selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. 16 Mei 2025 di RCDI Stadium bukan sekadar jadi arena laga derby Catalunya, tapi berubah menjadi panggung perayaan, tempat di mana Barcelona resmi mengunci gelar La Liga musim ini. Atmosfer panas derby seakan lenyap, digantikan aura percaya diri yang terpancar dari setiap sentuhan pemain Barca. Mereka tidak datang untuk bermain aman. Mereka datang untuk menyelesaikan misi. Dan misi itu dipimpin oleh anak ajaib yang makin hari makin sulit dibantah kehebatannya. Lamine Yamal. Menit ke-53 menjadi momen yang akan diingat sebagai simbol dominasi generasi baru Barcelona. Lamine menerima bola di sisi kanan, lalu seperti biasa, tanpa ragu, menusuk ke jantung pertahanan Espanyol. Bek-bek lawan mencoba menutup ruang, tapi anak 17 tahun itu mengalir lincah seperti air. Garcia terbang, tapi sia-sia. Bola bersarang indah. Penonton Espanyol terdiam, komentator kehabisan kata-kata, sementara pemain Barcelona merayakan gol yang rasanya lebih seperti pernyataan keras. Inilah waktunya kami naik takhta. Gol itu menjadi bensin bagi semangat Barcelona. Mereka tak mengendur sedikit pun. Mereka tahu gelar La Liga sudah di depan mata, hanya perlu disegel. Dan segel itu datang lewat Fermín López. Berawal dari umpan terobosan manis Lamine ke dalam kotak penalti, Fermín masuk dari lini kedua dan menyambar bola dengan dingin. Gol kedua, kemenangan 2-0. Laga ditutup dengan peluit akhir yang lebih terdengar seperti lonceng kemenangan. Espanyol tersungkur, sementara Barcelona berdiri gagah sebagai raja Spanyol yang baru dan sah. Musim ini, Barcelona seperti menjelma menjadi sebuah mesin perang yang baru saja diservis total. Masuknya Hansi Flick sebagai pelatih menjadi titik balik dari segala ketidakpastian yang sempat melanda klub Katalan ini. Tanpa banyak basa-basi, Flick langsung menanamkan filosofi sepak bola modern. Intensitas tinggi, penguasaan bola tajam, dan pressing yang nyaris tak memberi ruang bernapas. Tapi yang paling menonjol bukan hanya strateginya, melainkan bagaimana ia menyulap skuad muda ini menjadi pasukan yang lapar, terorganisir, dan brutal saat menyerang. Pemain-pemain kunci pun bermunculan seiring jalannya musim. Pedri kembali jadi jenderal lini tengah, sementara Gavi
Meski sempat diragukan karena cedera musim lalu, tampil seperti prajurit perang yang tak kenal takut. Di lini depan, Lamine Yamal membuat kita lupa bahwa dia masih remaja. Kecepatannya, kelicahannya, dan keberaniannya menerobos pertahanan membuat bek-bek lawan seolah sedang main di taman bermain. Dan tentu saja tidak bisa dilupakan peran Lewandowski dan Rafinha yang tetap tajam, serta duo bek tengah Inigo Martinez dan Pau Cubarsí yang menjadi tembok kokoh nan menakutkan. Dari pekan ke pekan, Barcelona semakin matang, semakin bengis, dan semakin percaya diri. Tapi kalau ada satu momen yang merangkum semuanya, dominasi, taktik, dan dendam lama yang dibayar lunas, maka itu terjadi di 2 pertandingan melawan Real Madrid. Ya, 2 kali El Clasico, 2 kali Madrid dihancurkan. Bukan dikalahkan dengan susah payah, tapi dihancurkan seperti klub papan tengah yang sedang kebingungan cari arah pulang. Skor akhir mungkin tak selalu telak, tapi permainannya seperti anak sekolah yang dihukum baris berbaris oleh guru olahraga. Barcelona mengendalikan laga dengan cara yang membuat Santiago Bernabeu lebih mirip perpustakaan daripada stadion. Sunyi, malu, dan akhirnya Flick menutup musim dengan selebrasi, sementara Madrid menutupnya dengan lowongan kerja baru di kursi pelatih. Musim ini, Barcelona menulis ulang sejarahnya dengan tinta emas dan gaya yang sangat meyakinkan. Di bawah komando Hansi Flick, pelatih baru yang datang tanpa banyak bicara, namun bekerja seperti seorang ahli bedah. Mereka tak hanya sekadar juara, tapi benar-benar mendominasi. Flick merombak wajah Blaugrana menjadi skuad yang efisien, agresif, dan mematikan. Hasilnya, bukan cuma trofi La Liga yang dibawa pulang, tapi juga Copa del Rey dan Super Copa de España. Ya, musim perdana Flick langsung ditutup dengan 3 trofi. Bukan awal yang buruk, kan? Atau kalau kita bicara soal standar Barcelona, mungkin ini adalah awal yang terlalu bagus. Kemenangan ini juga punya makna yang lebih dalam. Dengan tambahan 1 gelar La Liga, koleksi Barcelona kini menyentuh angka 28. Mereka memang masih tertinggal 8 trofi dari Real Madrid yang duduk manis di angka 36. Tapi jika bicara soal siapa yang menguasai abad ke-21, statistiknya berkata lain. Sejak tahun 2000, Barcelona sudah mengoleksi 12 gelar La Liga, unggul 3 dari rival abadinya. Jadi ya, silakan Madrid bangga dengan masa lalu, sementara Barca terus menumpuk kejayaan di era modern. Dan di tengah euforia kemenangan ini, muncullah satu nama yang membuat dunia sepak bola menggosok mata 2 kali, Lamine Yamal. Anak ajaib yang belum genap 18 tahun, tapi sudah 2 kali mengangkat trofi La Liga. Ia jadi pemain pertama dalam sejarah yang menorehkan rekor itu. Tahun lalu, saat masih berusia 15, ia sudah masuk skuad juara. Tahun ini, dia tak sekadar bagian, tapi jadi kunci permainan. Sebuah perjalanan yang mungkin terdengar seperti dongeng, tapi ini kenyataan dan terjadi di bawah langit Camp Nou. Dengan tambahan gelar ganda domestik musim ini, Barcelona juga mencatatkan 6 kali double winners dalam sejarah mereka. Jadi buat para haters, mungkin sekarang waktunya menyalakan TV dan belajar cara merayakan trofi.